Hai everybody, kembali lagi di channel aku, obrolan Kirana. Di video kali ini aku mau bahas tentang kalau pengen bilang. Kalian mesti klik karena tahu judulnya, kalau pengen bilang gitu lah. Nah, ini bukan negatif, bukan pornografi atau lainnya. Biasanya kalau sekarang tuh kan bilangnya pengen, terus arahnya ke seks. Nah, kalau aku nggak bahas tentang itu, aku pengen bahas yang kalau pengen bilang gitu. Maksudnya kalau pengen putus tuh bilang, pengen pisah tuh ya bilang. Jangan tiba-tiba ngilang gitu loh. Ini tuh hati, bukan kos-kosan gitu ya. Biasanya kayak gini ke anak-anak muda gitu ya, yang biasanya entah pacaran atau misalkan cinta monyet dan lain sebagainya. Kalau di kalangan Jawa sih biasa disebut dengan garangan gitu. Kalau teman-teman tahu garangan tuh ya pokoknya bahasa gaulnya fuckboy gitulah ya. Pokoknya yang datang datang baik-baik, terus kalau misalkan pas pergi udah nggak tahu, nggak pamit, pokoknya ya udahlah. Kalau udah kayak gitu kayak ngerasa bangga gitu ya, padahal apaan sih lo gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan dari teman-teman ada yang lagi berantem nih sama pacarnya gitu kan, terus misalkan pacar kalian cuek, pengen sama-sama lagi susah, nggak ada waktu, nggak bisa komunikasi, terhalang LDR atau lain sebagainya gitu kan. Nah, kalian bisa obrolin itu atau tentukan satu waktu supaya kalian ada momen untuk bisa bersama gitu kan. Kalau misalkan sama-sama egois, mbak, misalnya kono nggak mau diajak ketemu, terus padahal aku tuh pengen ngebargain masalah, ya udah kasih waktu dia aja. Kamu tegasin bahwa kamu bilang, oke, kalau emang kamu susah diajak ketemu, kamu ada waktu kapan, aku aja yang nemuin kamu, kita obrolin masalah kita. Nah, sampaiin gitu aja gitu kan. Jadi tuh jelas kamunya ini mau digantungin, mau lanjut, mau pisah atau kayak gimana gitu kan. Nah, balik lagi sama yang mau ninggalin tapi nggak ngomong gitu kan, kayak yang pergi-pergi aja gitu kan. Ini sebenarnya nggak bagus gitu ya. Kalian datang ke kita terima dengan baik, tiba-tiba kalian menghilang gitu aja, entah kemana, yang nggak tahu ujungnya, tiba-tiba hilang gitu. Coba kalian bayangin gitu kan, kalian udah bikin kita sayang nih, udah bikin kita pokoknya nggak bisa jauh dari kalian, terus tiba-tiba kalian ketika ingin pergi nggak ngomong. Itu tuh kalian tuh sebenarnya laki-laki atau bencong gitu loh. So, kalau misalkan kalian laki-laki yang ngomong lah, at least kalian kalau emang nggak berani ngomong di depan pasangan kalian, WhatsApp aja, atau misalkan telepon atau voice note atau apa, pakai surat atau email yang menyatakan bahwa memang kalian udah nggak pengen lagi barengan sama dia. Jangan dibiasain kalian kalau udah nggak suka ngilang, kalau udah nggak sayang pergi gitu aja gitu. Kalian maksudnya manusia gitu, diberi akal, diberi kemampuan berpikir gitu sama Tuhan. Kalau kalian datang baik, ya usahakan pergilah yang baik gitu kan. Kalau untuk misalkan level pacaran sih masih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan yang udah hubungan serius, kan sekarang banyak tuh yang udah lamaran nggak jadi, udah tunangan nggak jadi nikah gitu kan. Nah, dari situ aku tuh kayak ngerasa, oke, kayaknya aku perlu dia bikin video kayak gini gitu kan. Kenapa gitu kan? Karena memang kita harus aware nih, misalkan biasanya ditinggalin kayak gini kan kebanyakan para wanita gitu kan. Kalian harus berpikir bahwa that's okay. Mungkin kalau emang dia nggak pamit, ya udah, itu emang watak dia aja, atau itu kepribadian jelek dia yang nggak perlu aku tangisi, yang nggak perlu aku uber lagi tentang dia gitu kan. Kalian harus terima itu dan harus berterima kasih sama Tuhan bahwa kalian dijauhkan dari orang-orang yang kayak gitu gitu loh. Dan kalian harus berpikir bahwa ya manusia kayak gitu suatu saat pasti nanti akan dapat batunya juga gitu kan. Sebenarnya aku juga nggak habis pikir juga sih sama orang-orang yang membatalkan pernikahan tapi tanpa meninggalkan sesuatu obrolan gitu. Maksudnya kayak ya udah lost kontak, pergi gitu aja. Satu, pertama kali kalian datang ke hati orang itu, kalian datang baik-baik, kita terima baik-baik. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah melanjutkan hubungan itu ke tahap tunangan mungkin misalkan, atau lamaran, itu kan ada hubungan dengan orang tua juga, keluarga, dua pihak keluarga gitu kan. Enggak cuma antara kamu dan dirinya aja gitu.
Nah, harusnya ketika kamu sudah berani izin ke orang tua, ke keluarganya, kalau emang nggak jadi, ya pasrahkan kembali gitu ke orang tuanya. Ya maaf Pak, Bu, saya dan ini udah nggak bisa sama-sama lagi, tapi kita berkomitmen untuk menjaga silaturahmi dan lain sebagainya. Itu lebih fair gitu ya, lebih gentle, lo lebih dihargain. Oh iya, meskipun memang tidak berjodoh, kalian tetap bisa temenan. Karena apa? Di satu ketika di kehidupan kalian yang akan datang mungkin lo ya, ini pasti ada pertemuan, mungkin bisa jadi kan ada pertemuan, mungkin bisnis, entah anak atau apa gitu kan. Kalau misalkan kalian meninggalkan kesan yang jelek, ya pasti nanti semua akan terbawa jelek. Tapi kalau misalkan kalian meninggalkan kesan yang bagus, ya nanti efeknya juga akan bagus gitu ya. Kalau di keluarga saya tuh sering dibilang bahwa kamu menanam kebaikanlah sebanyak-banyaknya. Kalaupun bukan kamu yang merasakan hasilnya, pasti anak cucu kamu yang akan merasakan hasilnya. Dan aku percaya banget bahwa memang itu tuh beneran kejadian gitu loh. Di keluarga aku pun kayak gitu. Kebetulan sedikit cerita nih ya, nama mbahku tuh Mbah Sabar. Aku sering banget diceritain sama orang tua, sama Pak D, Bude, keluarga dan tetangga, orang-orang yang pernah berhubungan dengan mbahku itu semua bilang kalau oh Mbak Sabar tuh memang orangnya tuh bener-bener sabar sesuai dengan namanya. Mau dikatain apapun, mau dihina seperti apapun, dia nggak pernah lama sama sekali. Tetapi ketika sekarang ini gitu ya, beliau sudah meninggal, beliau menunjukkan bahwa dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Dan sekarang semuanya bisa hidup mandiri, punya rumah sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Dan maksudnya di keluarga kita nggak ada yang membalas satupun dengan perbuatan itu gitu loh, sampai sekarang pun, dan itu turun temurun ya di keluarga saya. Jadi memang kalau ada yang menyakiti keluarga kita, ya kita nggak akan balas, ya udah kita biarin aja. Semua tahu Tuhan akan balas setiap perbuatan yang orang perbuat gitu. Jadi kita nggak pernah tuh khawatir kita dijahatin orang terus kemudian kita balas, tuh nggak pernah, pasti akan dibalas sama Tuhan. Nah, itu adalah rentetan dari contoh sih sebenarnya, kalau kita menanam kebaikan akan dibalas kebaikan juga gitu kan. Balik lagi gitu kan, biasanya permasalahan yang menimbulkan seseorang pengen pisah tanpa ngomong tuh banyak banget dan kompleks gitu ya. Aku juga nggak tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran orang ini untuk pergi meninggalkan tapi nggak ngomong gitu. Kalau dari beberapa yang pernah cerita ke aku sih, biasanya dari pihak cowok yang meninggalkan gitu kan. Ada beberapa lah, yang ada yang juga baru hubungan 3 bulan, ada yang udah 1 tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba dia kayak gitu pergi meninggalkan gitu aja. Aku juga nggak tahu sih, tapi dari beberapa reason yang disampaikan, ada yang bilang udah deh aku bosan dengan kamu misalkan, aslinya gitu, maksudnya kayaknya anaknya ini bosan gitu. Ada juga yang bilang karena sebenarnya dia menghilang karena mungkin dalam kondisi ekonominya lagi nggak bagus gitu ya. Itu kita ketahui dari beberapa bulan setelah misalkan kita nggak berhubungan sama dia, atau setelah kita putus sama dia tuh ada beberapa informan yang mengatakan itu gitu. Jadi kita tahu bahwa oh sebenarnya dia meninggalkan aku tuh karena ekonomi ya, atau sebenarnya dia meninggalkan aku tuh karena cewek lain atau lain sebagainya, atau bosan dan lain sebagainya gitu ya. Satu, kalau misalkan cowok itu meninggalkan kamu karena ekonomi tapi nggak ngomong, itu menurut aku nggak fair sih gitu kan. Karena apa gitu kan, biasanya hubungan itu kan harus terbuka. Kalau misalkan dia tiba-tiba meninggalkan kamu cuma gara-gara ekonominya nggak bagus gitu kan, harusnya itu bisa dibicarakan gitu kan, nggak harus kucuk-kucuk kamu pergi gitu loh. Kalau misalkan si cewek ini meninggalkan, akhirnya tahu dan meninggalkan, ya kamu harus terima dengan lapang dada. Tapi kalau misalkan si cewek ini tetap stay sama kamu dan kamunya mau berusaha untuk jadi lebih baik, membangun sama-sama keterbukaan, ya ayo gitu, pasti si cewek ini mau. Tapi kalau misalkan kamu udah kayak gitu, merasa diri kamu bisa nyelesain masalah kamu sendiri, tapi kamu tidak memperhatikan hati orang lain gitu, maksudnya kamu nggak mau tahu gimana efek yang kamu timbulin dari keegoisan kamu meninggalkan orang itu kan. Itu tuh maksudnya untuk di dewasa ini hello gitu,
lo tuh nggak gentle banget kalau kayak gitu. Yang kedua gitu ya, kalau misalkan seseorang itu tiba-tiba menghilang karena dia ada cewek baru atau pasangan baru gitu ya, itu nggak fair. Lo datang ke kita dengan baik, kita terima. Kalau misalkan lo udah pergi, lo udah bosan, at least lo ngomong, sorry, gue udah nggak bisa sama lo karena gue udah punya yang baru. Itu lebih jelas dan itu lebih apa ya, meskipun itu menyakitkan, tapi itu lebih membuat kita lega bahwa kita tahu reason orang yang kita sayangin pergi itu karena memang dia udah nggak cocok sama kita, udah nggak nyaman sama kita, dan dia sudah menemukan cintanya yang baru. Nah, bagi teman-teman ya, untuk reason-reason kayak gitu bisa lebih dipikirkan lagi sih ya. Kalau misalkan kalian memang bener-bener cowok gitu, bener-bener bertanggung jawab dan komitmen sama hubungan kalian, ya harusnya obrolin gitu. At least kalau emang nggak berani ke orang tuanya, ya ngomong ke kalian sendiri gitu, kayak menjalani pacaran ini gitu. Jangan seenaknya kalian udah bukan anak TK lagi yang cuma datang terus pergi nggak pamit gitu. Itu nggak ada di ajaran adab sopan santun sih ya. Jadi betternya memang harus diobrolin. At least ya say goodbye atau apalah itu dijelasin aja ya. Nah, untuk teman-teman, pokoknya sekiranya kalau emang kalian udah pengen pisah, ngomong aja ya. Jangan tiba-tiba ngilang, jangan tiba-tiba pergi, nggak ada alasan, nggak ada obrolan apapun, lost kontak. Itu tuh nggak bagus banget gitu ya. Jadi buat kalian, kalau kalian emang cowok, kalian emang gentle, ya katakan aja gitu. Dengan begitu kalian akan menunjukkan bahwa oke, kalian good man, good people gitu. Kalian gak seenaknya aja mempermainkan wanita, karena kalian juga harus ingat bahwa kalian punya ibu dan punya saudara perempuan mungkin, dan nanti akan punya anak-anak perempuan. Jadi gitu ya buat teman-teman. Kalau emang udah pengen, bilang aja. Oke? Oke guys, jadi mungkin segitu aja obrolan tentang pandangan aku. Kalau misalkan kalau pengen pisah, ya kalian ngomong. Kalau misalkan kalian punya komen yang pengen disampaikan, langsung komen aja di bawah, dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di next video.